ini adalah hasil sondir dari suatu tanah untuk bangunan yang terdiri dari 3 lapisan tanah. Yang teratas lapisan pasir Ranau sedalam 6,2 meter dari permukaan tanah. Kemudian yang lapis kedua adalah lempung lunak. Tebalnya 6 meter dari 6,2 sampai 12,2. Sedangkan di bawahnya adalah lapisan tanah cadas. Lapisan pasir Ranau itu berat jenis tanah di atas muka air tanah itu 18,2 kilo Newton per meter kubik, sedangkan yang di bawah muka air tanah berat volume terendam itu 9,4 kilo Newton per meter kubik muka air tanah pada kedalaman min 2,5 meter. Contoh tanah diambil di tengah-tengah lapisan lempung lunak, yaitu pada min 9,2 meter dengan berat volume tanah lempung 7,03 kN per meter kubik. Nah, tanah tersebut diketahui benda uji untuk percobaan konsolidasi sebelum dibebani mempunyai diameter 6,25 cm dan tebalnya H02 cm, massa M 104,516 gram, kenyang air karena di dalam air ya, di bawah muka air tanah. Setelah percobaan benda uji dikeringkan di oven dan ditimbang massanya, massa kering 69,112 gram. Berat jenis tanah GS itu 2,7. Hasil pengamatan hubungan antara beban dan perubahan tebal benda uji adalah sebagai berikut. Beratnya tekanan 0, maka tebal tanah masih 20 mili atau 2 cm. Yang pada pembebanan 0,25 kg per cm persegi, tebal benda uji 9,82 mili. Kalau kemudian ditingkatkan 2 kalinya, setengah kilogram per cm persegi, tebalnya 19,53. Pada beban 1 kg per cm persegi, tebalnya 18,95 mm dan seterusnya sampai 8 kg per cm persegi. Nah, tebal tanahnya menjadi 15,39 mm. Setelah itu beban dilepaskan, dikurangi menjadi 2 kg per cm persegi. Tebal benda uji menjadi berkembang menjadi 15,65 mm. Nah, kemudian dilepaskan lagi menjadi 0,25 seperempat kilogram per cm persegi, maka tanahnya berkembang lagi menjadi 16,23. Kemudian hitungannya adalah menghitung tekanan tanah efektif awal P0. P0 adalah sigma H kali gamma. Gamanya berbeda di atas muka air dan di bawah muka air. Di atas muka air itu berat volume tanah biasa yang besarnya tadi 18 yang besarnya sesuai gambar 18,2 kN per meter kubik. Nah, hitung 2,5 kali 18,2, 3,7 kali 9,4,
3 kali 7,03. Kalau dihitung menjadi 101,37 kilonewton per meter persegi. Nah, ini kalau dikonversi menjadi kilogram per sentimeter persegi, itu menjadi 1,0137 kilogram per sentimeter persegi. Karena ini pengujiannya, tekanannya adalah kilogram per sentimeter persegi. 1,013 kilogram per sentimeter persegi. Nah, kemudian menghitung angka pori. Angka pori pada tanah contoh yang terendam air itu adalah E0. E0-nya adalah gamma saturated sama dengan V per V. V-nya adalah berat, V-nya adalah volume. Volumenya adalah volume tanah sebelum dipadatkan. Jadi tingginya 2 cm, luasnya 1/4 V dikuadrat, D-nya 6,25 cm. Di gamma saturated sama dengan 104,516 dibagi 2 kali 1/4 V dikuadrat sama dengan 1,7042 gram per sentimeter kubik atau 1,7042 kilogram per desimeter kubik atau 1,7042 ton per meter kubik atau 1,7042 kali 9,8 kilonewton per meter kubik. Nah, gamma saturated itu 16,716 itu sama dengan GS plus E per 1 plus E kali gamma W. GS-nya berapa? 2,7. Gamma W-nya berapa? 9,81. Kalau G, rho W kali G, rho W-nya 1000 atau 1 kilo. Kalau dikalikan ini rumusnya, maka 16,706 sama dengan ini. Kalau dihitung E-nya sama dengan 1,4142. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Ini menghitung angka pori. Tebal benda uji H itu tebal padat ditambah tebal pori. Kalau dipadatkan, maka porinya akan berkurang sehingga H itu menjadi berkurang. Tebal padatnya itu adalah berat tanah kering sama dengan berat butiran, yaitu WS 69,1 gram. Nah, PS sama dengan WS dibagi GS kali gamma kali rho W. Rho-nya 1 ton per meter kubik, GS-nya 2,7, WS-nya 6,9112. Jadi VS-nya kalau dihitung 25,597 cm pangkat 3. Jadi HS sama dengan VS dibagi A. Jadi HS-nya tinggi butiran sama dengan PS dibagi penawas penampang sama dengan 0,827 cm. Nah, kemudian dihitung tebel HP tanah H, tebel tanah H
maka tabel Polri adalah HP adalah H dikurangi HS bagi tiap beban. HP sama berubah-ubah karena HP adalah karena H dikurangi HS. HS-nya tetap, tapi hanya berubah. Jadi HP-nya berubah. Sehingga hanya berubah, datanya berupa beban P dan tinggi contoh tanah. H. Angka Polri dihitung dengan rumus E sama dengan HP dibagi HS. HP-nya adalah H dikurangi HS. Nah, ini contohnya tabel. Tabelnya itu bebannya 0, kemudian hanya 2 cm, E-nya adalah E0, jadi 1,417, itu kurang 1. Kemudian pada beban 1/4, hanya, ini data, 1,981 cm. Nah, itu HP sama dengan H dikurangi HS. HS-nya tadi 0,827. Jadi HP-nya dapat dihitung. Sekarang E sama dengan HP dibagi HS. Maka HP-nya sama dengan 1,395. Pada beban setengah kilogram per cm persegi, itu hanya 1,957. Jadi HP-nya sama dengan 1,957 dikurangi 0,827. Nah, sama dengan berapa? HP-nya dibagi HS, itu E-nya jadi 1,362. Dan seterusnya sampai beban 8. Beban 8 itu E-nya kalau dihitung 0,681. Nah, pada beban 8 kg per cm persegi, berikutnya beban dikurangi menjadi 2. Kalau menjadi 2, maka tanahnya mengembang. Tanahnya dari tebal 1,539 menjadi 1,57. E-nya dari 0,861 menjadi 0,892. Beban diturunkan lagi menjadi 0,25, maka E-nya menjadi 0,963. Nah, ini digambarkan dalam grafik E-nya skala biasa ke atas, P-nya bebanan itu skala log itu ke samping kanan, skala log. Nah, jadi gambarnya menjadi seperti ini. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Ini garis konsolidasi dari beban 0, kemudian 25, 25 menjadi 0,25, 0,25 menjadi setengah, setengah menjadi 1, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, kemudian bebannya dilepas. Dilepas menjadi 2. Nah, titiknya di sini gambarnya. 2 dilepas lagi menjadi 0,25. Nah, ini E-nya di sini, ini E-nya di sini. Ini gambar. Nah, kayak gitu. Kemudian dari P0 itu besarnya 1,013 tadi kilogram per cm persegi, ditarik ke atas vertikal, kemudian dari E0 ditarik mendatar, berpotongan di titik A. Nah, kemudian dari garis konsolidasi laboratorium ini dilanjutkan terus, garisnya diteruskan, dan dari E itu diambil E0,42E0, 0,56595, ditarik mendatar, berpotongan dengan garis konsolidasi laboratorium di titik B.
Nah, titik B ini dihubungkan dengan titik A, maka garis AB ini adalah garis kemiringan indeks kompresi atau CC. Jadi CC itu rumusnya adalah E0 dikurangi E1 panjangnya dibagi log ini P2 log ini log P ini dibagi dikurangi log P0. Log P di sini dikurangi log P0. Log P di sini berapa? Dihitung. Log P0 ini sudah dihitung, besarnya 1,013 kilonewton per meter kilogram per sentimeter persegi. Nah, sekarang kita menghitung ini titik B ini berapa posisinya. Titik B ini terletak antara angka 16 dan 32. Yang 16 sampai titik B ini namanya B, yang 16 sampai 32 ini namanya A. Jadi nanti B dibagi A. Nah, A ini, skala ini tetap ini, panjangnya tetap. Ini diambil 1,5 cm. Nah, kemudian yang ini kalau diukur, ini secara manual diukur besarnya 1,09. Nah, tapi ini skalanya logaritma. Jadi 1,5 ini juga logaritma. Jadi angkanya tidak bisa 1,09 dibagi 1,5 kali 32 min 16 tidak seperti itu. Ini skala logaritma, jadi harus dihitung dengan cara logaritma. Mungkin itu dulu.